datang ke podcast paling bermutu di dunia alias podcast ekonomi. Dan aku Kayla di sini. Aku bisa. Nah, Kita dari SMA 7 ya. iya, kita dari SMA 7 dan kali ini kita bakal ngebahas topik yang umum banget di masyarakat ya. Topik ekonomi yang umum banget di masyarakat, yaitu topik apa guys? Kesenjangan pendapatan. Nah, ini tuh sering banget ditemui di masyarakat, yaitu kesenjangan pendapatan. Nah, jadi kesenjangan pendapatan tuh apa sih guys? Kesenjangan pendapat itu perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya nih. Oh, jadi misalnya kayak kamu punya pendapatan lebih gede, pendapat kamu kok lebih kecil. Iya. Kan itu kayak gitu, itu sering banget di Indonesia juga. Di sekitar aku juga banyak yang sering. Nah iya nih, yang menarik adalah kita membahas bukan hanya pengertiannya, tetapi juga penyebabnya nih, dampak dan bagaimana cara mengatasi pendapatan ini. Topik kita banyak kan, ini pasti bakal lama nih. Nah biasa, menurut kamu nih ya, menurut pendapat kamu, apa sih yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan di Indonesia? Salah satunya adalah perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan. Orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi biasanya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Jadi pendidikan tuh ternyata berpengaruh juga ya kalau kesenjangan pendapatan ini. Nah, kenapa nih? Kenapa pendidikan tuh bisa berpengaruh ke kesenjangan pendapatan ini? Padahal kan mereka kayak di bidang yang beda kan, tapi kenapa bisa berpengaruh guys? Misalnya seseorang memiliki keterampilan di bidang teknologi, mungkin punya lebih banyak peluang pekerjaan dibandingkan seseorang yang belum memiliki keterampilan tersebut. Oh, pasti ada faktor lain kan selain pendidikan. Nah, selain pendidikan ini faktornya tuh ada apa lagi guys? Salah satunya adalah perbedaan kesempatan kerja nih. Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak satu sama di setiap daerah. Di kota besar biasanya terdapat lebih banyak perusahaan dan jenis pekerjaan dibandingkan daerah yang perkembangan ekonominya masih terbatas nih. Oh, berarti lokasi tempat tinggal tuh juga bisa berpengaruh. Jujur aku baru tahu ini kalau lokasi tempat tinggal tuh bisa berpengaruh juga kayak gitu. Nah, karena selain itu ada apa lagi ya? Selain apa namanya tadi pendidikan sama lokasi tempat tinggal itu ada apa lagi? Yaitu bisa kepemilikan aset dan modal. Juga dapat menyebabkan kesenjangan. Orang yang memiliki modal dapat membuka usaha atau melakukan investasi sehingga berpotensi memperoleh pendidikan tambahan. Jadi bisa dimulai dari awal juga ya, kayak orang berduit bisa jadi orang berduit dan orang yang non berduit. Kita aja jujur ini nggak adil banget. Nah, sedangkan masyarakat yang nggak memiliki modal tuh lebih sulit gitu ya untuk mengembangkan usaha Sekali ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian lain, yaitu ke bagian dampaknya, dampak dari kesenjangan pendapatan ini ya. Nah, dengan kesenjangan pendapatan ini apa aja dampaknya guys untuk kita semua? Salah satunya itu meningkatkan kualitas masyarakat dan penghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Oh, kalau dibiarin tuh bisa berdampak ke pendidikan juga guys. Bisa nggak? Bisa ketika keluarga memiliki pendapatan yang terbatas, mereka mungkin mengalami kesulitan menyediakan kebutuhan pendidikan dalam jangka panjang. Hal ini dapat membuat kesempatan seseorang untuk meningkatkan keterampilan dan mendapat pekerjaan yang lebih baik menjadi lebih terbatas. Oh, jadi bisa kayak lingkaran ya, kayak metamorfosis ya guys. Pendapatan rendah menyebabkan kesempatan pendidikan dan keterampilan terbatas. Kemudian kesempatan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan lebih tinggi juga menjadi terbatas. Jadi yang pendapatannya rendah tetap rendah karena mereka nggak dapat pendidikan, karena mereka untuk pendidikan lebih terbatas, dan karena pendidikan ini kesempatan mereka untuk mendapat pendapatan lebih ini jadi kurang ya. Dan karena itu masalah kesenjangan pendapat ini perlu ditangani secara serius. Jujur iya, emang harus ini ya guys. Selain itu, kesenjangan yang terlalu besar juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Kayak ini malah membuat para tetangga itu jadi ribut dan ini ya guys. Ya, karena itu juga pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih merata kepada semua masyarakat. Oh, nah ini nih,
kita masuk ke bagian yang paling penting di podcast ini guys, yaitu bagaimana cara mengatasi kesenjangan pendapatan di Indonesia guys. Oke, menurut aku ya salah satu cara yang penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, gimana nih caranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Jujur kan ini emang kita udah susah, tapi ya gimana caranya? Pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pendidikan formal, pelatih keterampilan juga penting, misalnya pelatihan komputer, kebiasaan keterampilan digital dan keterampilan kerja lainnya. Oh, dengan begitu masyarakat bisa lebih memiliki kesempatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ya guys. Dan cara kedua adalah membuka lebih banyak lapangan kerja nih, terutama di daerah yang masih memiliki sedikit kesempatan kerja. Jadi pembangunan tuh nggak hanya terjadi di kota-kota besar ya guys, di kota-kota kecil juga bisa ya. Cara ketiganya itu mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha tetapi terkendala modal, pengetahuan, atau pemasaran. Nah, lagi-lagi terkendala oleh modal. Nah, berarti dukungan lain selain modal dari diri sendiri itu bisa dengan berupa pelatihan, akses permodalan yang aman, dan bantuan pemasaran bisa membantu masyarakat mengembangkan usahanya banget ya guys. Benar. Selain itu, jika UMKM berkembang, mereka bisa meningkatkan pendapatan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oh, selain itu, pemerintah juga ini berperan penting banget di sini kan. Pemerintah juga bisa menjalankan program pelindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya kan nih guys. Nah, karena ini peran pemerintah jujur ini sangat penting di sini ya untuk Penting dalam masyarakat juga. Ya, bantuan sosial dan program pemberdayaan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kemampuan mereka agar lebih mandiri. Ternyata itu bukan hanya pemerintah juga kan ya guys yang memiliki ini. Kita nih para masyarakat juga punya peran dari masalah kesenjangan pendapatan ini ya. Nah, masyarakat juga bisa ikut membantu kan guys dalam ini kan. Benar, misalnya dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan diri, bekerja dengan jujur, mengembangkan usaha, serta mendukung usaha kecil di sekitar kita. Nah, contohnya sederhana nih. Contoh sederhananya itu bisa dengan kita membeli produk UMKM. Misalkan suka ada bazar-bazar gitu guys di pasar gitu atau di apa. Itu kita harus ikut bantu beli. Nah, terus kayak ikut nih produk lokal dengan cara ringan banget. Jadi kita harus membantu dari hal kecil itu. Dan hal kecil itu sangat berdampak kan dalam cara kita membeli produk-produk UMKM ya guys. Ya, selain itu juga kita harus menghindari sikap membeda-bedakan dengan orang berdasarkan kondisi ekonominya. Karena setiap orang tuh memiliki kesempatan dan kondisi hidup yang berbeda ya guys. Semua orang punya jalannya masing-masing. Ya, yang penting adalah menciptakan masyarakat yang memberikan kesempatan yang adil sehingga setiap orang memiliki peluang untuk meningkatkan kehidupannya. Jadi dari pembahasan kita hari ini tuh bisa disimpulin ya guys, kalau kesenjangan pendapatan itu adalah perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Nah, Penyebab itu dapat berasal dari perbedaan pendidikan dan keterampilan kerja, kesempatan kerja, kondisi wilayah, serta kepemilikan modal dan aset. Nah, dampaknya itu dapat berupa kesulitan memenuhi kebutuhan, terbatasnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan, serta munculnya masalah sosial. Jujur ini dampaknya banyak banget, makanya kita harus mengatasi nih. Ya, ini siapa? agar semua orang juga dapat lapangan kerja kan. Iya. Untuk mengatasinya juga diperlukan beberapa langkah seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan lapangan kerja, mendukung UMKM, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang paling penting, mengurangi kesenjangan sosial bukan berarti semua orang tuh harus memiliki pendapatan yang sama guys. Jadi berbeda-beda,
tapi ya harus tetap setara, karena kalau nggak setara kan itu bakal berdampak besar juga ya untuk kehidupan ekonomi di Indonesia ini. Jadi maksudnya tuh bukan berarti kita harus setara banget gitu kan guys, apa ini berbeda-beda, tapi ya harus tetap tetap dapat keadilan untuk masing-masing ini ya. Ya, benar banget. Setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. Hmm. Nah, itu dia pembahasan podcast kita hari ini tentang kesenjangan pendapatan. Semoga dengan ini kalian bisa lebih aware ya Kalian bisa tentang menambah ini. wawasan dari pembicaraan kita. Semoga pembahasan ini tuh bisa membuat kalian lebih aware dan ya lebih peka terhadap masalah ini, masalah apa itu kesenjangan pendapatan ini. Karena ini jujur kita ditemui di mana-mana ya kesenjangan pendapatan ini. Nah, mungkin segitu aja dari kita dan terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di podcast lainnya. Bye.